Barang publik tidak lagi didefinisikan secara teoritis. Barang publik seharusnya bisa dinikmati oleh masyarakat secara gratis yang disediakan oleh pemerintah. Namun, secara praktis, makna barang publik tersebut bergeser dari makna sesungguhnya. Terutama, terlihat pada negara-negara berkembang yang mengandalkan sumber anggaran negara dari pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas A20 Pendidikan Ekonomi Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai penyediaan pelayanan barang publik bidang kesehatan dan pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Pertama ada Mesa Putri Utami dengan akhiran NIM 007. Kemudian selanjutnya ada saya sendiri Hansa Rafida dengan akhiran NIM 026. Selanjutnya ada Arya Lista Noviana dengan akhiran NIM 037 dan Sarwatul Karimah dengan akhiran NIM 046. Pokok bahasan kita pada video kali ini ada 4, yaitu konsep penyediaan barang publik dan pelayanan publik. Yang kedua, permasalahan bidang kesehatan dan pendidikan. Yang ketiga, analisis empiris penyediaan barang publik. Dan yang keempat, solusi atas permasalahan tersebut. Baik, pada pokok pembahasan yang pertama yaitu mengenai konsep penyediaan pelayanan barang publik. Sebelumnya, apa sih itu barang publik? Dalam ilmu ekonomi, barang publik adalah barang yang memiliki sifat non-rival dan juga non-excludability. Barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa saja penggunanya, dan sebisa mungkin seseorang itu tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Kemudian apa sih itu pelayanan publik? Pelayanan publik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik tahun 2017 Pasal 1 Ayat 1 berbunyi bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan kebutuhan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan juga penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Siapa sih penyedia barang publik? Yang menyediakan barang publik adalah pemerintah. Ketika pemerintah mengalami kesulitan dalam memproduksi barang publik, maka dimungkinkan untuk bekerja sama dengan swasta. Namun barang publik itu sudah menjadi common good karena dikelola oleh swasta. Menurut Ismail Muhammad, permasalahan utama pelayanan publik pada dasarnya adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Sedangkan pelayanan yang berkualitas itu sendiri sangat tergantung pada berbagai aspek, yaitu bagaimana pola penyelenggaraannya, dukungan sumber daya manusia, dan juga kelembagaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara pada tahun 2006 bahwa jajaran pemerintah terutama yang bertugas di garis terdepan bidang pelayanan masyarakat agar tidak mempersulit proses pelayanan terhadap rakyat, karena pemerintahan yang baik yaitu hanya akan terwujud bila pelayanan itu murah, mudah, dan juga cepat. Pemerintah memiliki andil yang besar dalam pelayanan publik ini, sehingga efisiensi dan juga kualitas dari pelayanan itu sendiri banyak masyarakat yang mengharapkan kepada pemerintah. Menurut Roshid mengatakan bahwa fungsi utama pemerintah adalah pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang menjamin warga masyarakat melaksanakan kehidupan mereka secara wajar. Dalam hal ini, pelayanan yang diharapkan adalah pelayanan yang berkualitas. Kualitas pada dasarnya terkait dengan pelayanan yang baik, yaitu suatu sikap atau cara karyawan ataupun instansi dalam melayani pelanggan atau masyarakat secara memuaskan.
Adapun tugas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah meliputi pelayanan primer, merupakan pelayanan yang paling mendasar, yaitu pelayanan kesehatan dan juga pelayanan pendidikan. Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam suatu negara. Bahkan kesehatan suatu masyarakat di suatu negara menjadi salah satu tolak ukur kesejahteraan negara tersebut. Saat ini, pelayanan publik bidang kesehatan di Indonesia masih belum bisa memenuhi kepuasan seluruh masyarakat. Dengan kata lain, masih jauh dari yang diharapkan rakyat Indonesia dan kurang berkualitas. Pun saat ini, pelayanan publik bidang kesehatan menjadi salah satu perhatian serius dari pemerintah Indonesia. Karena pelayanan publik bidang ini merupakan salah satu bidang pelayanan publik terbesar yang dilakukan pemerintah setelah pelayanan publik bidang pendidikan. Hal ini disebabkan karena pelayanan publik bidang kesehatan menyangkut hajat orang banyak dan berhubungan langsung dengan aspek sosial kemanusiaan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1, bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Maka fasilitas dan pelayanan publik bidang kesehatan harus lebih dipermudah lagi sehingga masyarakat bisa mendapatkan kepuasan dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Dalam suatu negara, pelayanan publik bidang kesehatan merupakan salah satu hal vital yang harus difikirkan dan direncanakan secara matang, sebab akan berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyatnya sendiri. Memperbaiki tingkat kesehatan rakyat secara tidak langsung akan meningkatkan produktivitas kerja para sumber daya manusia di dalam suatu negara. Secara perlahan juga akan mempercepat laju pembangunan negara itu sendiri. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bagaimana mekanisme atau prosedur pelayanan publik yang ini sedang diterapkan di negara Indonesia juga menjadi salah satu kendala yang harus segera diatasi. Hal tersebut seharusnya tidak perlu terjadi apabila terdapat hubungan sinkronisasi antara pemerintah, para medis yang berada di unit pelayanan kesehatan di setiap daerah serta dengan masyarakat sekitar. Ini juga merupakan salah satu dampak dari sosialisasi yang kurang menyeluruh pada masyarakat di setiap lapisan, sehingga para masyarakat yang tidak terlalu memahami bagaimana mekanisme yang cepat dan efisien yang telah menjadi kebijakan pemerintah yang diberlakukan di unit pelayanan kesehatan saat ini, cukup sulit mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan harapan mereka. Saat ini, bentuk pelayanan publik kesehatan di Indonesia masih perlu banyak perbaikan lagi. Demi mencapai pelayanan publik yang merata dan sesuai dengan kondisi negara Indonesia diperlukan banyak kerjasama dari semua pihak untuk terjun langsung di dalamnya. Keadaan keuangan ekonomi serta banyaknya penduduk di Indonesia juga menjadi kendala tersendiri untuk pelayanan kesehatan di Indonesia. Dan selanjutnya kami hadirkan informasi program unggulan Presiden Joko Widodo yang baru diluncurkan kemarin. Salah satunya adalah Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Dan meski diluncurkan serentak di sejumlah provinsi, nyatanya masih banyak warga ibu kota yang menggunakan BPJS sebagai layanan kesehatan. Sehari setelah peluncuran Kartu Indonesia Sehat, puluhan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan yang mengantre ternyata masih menggunakan BPJS untuk mendapatkan layanan kesehatan. Para pasien mengaku belum mengetahui lebih jelas tentang fungsi dan cara penggunaan Kartu Indonesia Sehat. Pihak rumah sakit pun belum terlihat melakukan sosialisasi penggunaan Kartu Indonesia Sehat kepada para pasien. Kesehatannya memang kita masih banyak yang belum dapat mengerti. Seharusnya memang harus diberikan sosialisasi untuk keluarga pasien. Kemudian, analisis empiris yang dari penyediaan pelayanan barang publik di bidang kesehatan berdasarkan paparan video tersebut adalah yang pertama, kurangnya sosialisasi dalam kebijakan KIS atau Kartu Indonesia Sehat karena warga masih menggunakan BPJS dalam
pemeriksaan di rumah sakit. Kemudian yang kedua, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dalam hal penggunaan atau praktik penggunaan Kartu Indonesia Sehat di fasilitas kesehatan oleh pihak yang berwenang atau pihak yang berwenang dalam mengeluarkan kebijakan tersebut. Selanjutnya yaitu di bidang pendidikan. Pelayanan bidang pendidikan merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan hak mendasar untuk setiap warga negara Indonesia agar mereka dapat melaksanakan, menikmati, dan mengikutinya. Pendidikan sendiri dapat diartikan sebagai usaha sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang harus dijalani. Nah, di sini pemerintah memberikan 5 layanan dalam bidang pendidikan, di antaranya yang pertama, relaksasi bantuan operasional pendidikan atau yang sering kita kenal dengan BOP. Kemudian bantuan operasional sekolah atau dana BOS, kemudian platform guru berbagi, penyediaan kuota internet, kurikulum darurat, dan fasilitas pembelajaran. Namun, permasalahan di dalam dunia pendidikan itu, khususnya di daerah kepulauan, di daerah tertinggal dan daerah terpencil, telah lama kita sadari. Masalah-masalah tersebut diantaranya meliputi pemerataan pendidikan, relevansi pendidikan, efektivitas dan efisiensi pendidikan, seperti itu. Namun, dengan dalih keterbatasan pembiayaan, akses transportasi sulit dijangkau, serta berbagai peraturan berlaku selalu dijadikan alasan untuk menunda pemecahan masalah tersebut. Nah, sebagai ilustrasi itu, betapa sulitnya menempatkan tenaga guru di daerah-daerah kepulauan. Berbagai persoalan pelayanan pendidikan di daerah kepulauan seperti membangun sarana dan prasarana pendidikan yang standar karena kesulitan komunikasi atau langkah alat-alat bantu proses pembelajaran mengajar. Nah, anak-anak belum terlayani pendidikannya. Angka putus sekolah yang masih tinggi, juga masalah kekurangan guru. Begitu pula tuntutan sistem pendidikan yang standar mengenai jenjang pendidikan serta kurikulum nasional menghambat daerah kepulauan itu untuk mengejar ketertinggalan. Sementara itu, 5 orang aparatur sipil negara di Tasikmalaya, Jawa Barat ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya. Mereka diduga memotong anggaran dana bantuan operasional siswa di 34 sekolah dan terlibat pembuatan kegiatan fiktif. Ini adalah video amatir penggeledahan unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Salawu, Tasikmalaya oleh anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya, Jawa Barat Jumat pagi. Polisi juga memeriksa 5 orang aparatur sipil negara dan tenaga honorer di UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Salawu. Uang tunai 805 juta rupiah dalam 2 tas besar yang diduga milik ASN di Dinas Pendidikan Salawu disita polisi. Sementara itu, uang 145 juta rupiah diamankan di kota Tasikmalaya dan uang sebesar 659 juta 400 ribu rupiah diamankan di UPTD setempat. Selain itu, polisi juga mendapati transaksi sekitar 200 juta rupiah yang diduga dipotong dari dana bantuan operasional sekolah. Total kerugian negara diperkirakan lebih dari 1 miliar rupiah. Itu 1,62 miliar ini dari berapa orang tersangka, Pak? Itu dari 34 kepala sekolah SDN. SD sekecamatan Salawu. Tersangkanya berapa orang, Pak? Yang kita sudah periksa itu 5 orang, ya 5 orang, termasuk yang membawa uang ini tadi. Kemudian ada beberapa operator-operator yang sifatnya kalau menurut analisis saya itu adalah pelaksana lapangan saja, pelaksana lapangan untuk melakukan kegiatan ini. Nanti akan naik berikutnya kepada siapa yang memerintahkan ini semua, seperti itu. Selain uang tunai, barang bukti berupa laptop, buku, serta banner kegiatan turut disita. Polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Deden Rahandian, Tasikmalaya. Turun ke Tasikmalaya. Pendidikan merupakan ujung tombak suatu negara.
atau majunya suatu negara itu dilihat dari mutu dan kondisi pendidikannya. Nah, karena melalui pendidikan yang bermutu dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sehingga antara pendidik yang bermutu dengan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan profesional dalam mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki negara merupakan dua aspek penting yang tidak mungkin untuk dipisahkan. Negara menggambarkan alokasi dana di sektor pendidikan. Oleh sebab itu, masalah keuangan di lembaga pendidikan terutama di sekolah diyakini memberikan dampak yang langsung berpengaruh terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana dan prasarana sumber belajar. Nah, berdasarkan video yang saya paparkan sebelumnya, itu dapat kita petik tuh beberapa analisis empiris di mana pengelolaan dana BOS itu harus diperhatikan. Dana BOS yang diterima sekolah wajib digunakan sebagai dana tersebut untuk membeli beberapa teks pelajaran atau mengganti buku-buku yang telah rusak. Atau dengan kata lain yaitu digunakan secara penuh untuk menunjang sarana dan prasarana di sekolah. Sebagai contoh, pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transportasi dari sekolah. Nah, jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah. Selain itu juga pembiayaan perawatan sekolah yaitu pengecekan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebel dan lain-lain yang dapat menunjang siswa itu nyaman untuk belajar seperti itu. Lalu solusi yang diberikan yang pertama yaitu melakukan pendataan menyeluruh penduduk negara Indonesia. Lalu setelah itu melakukan penetapan sasaran. Ini merupakan langkah awal yang baik karena dengan adanya pendataan dan penetapan sasaran, kita akan lebih mengetahui langkah konkret apa saja yang harus dilakukan sehingga tidak akan terjadi pemborosan waktu dan tenaga. Kemudian yang kedua, sosialisasi kepada masyarakat Indonesia secara merata serta pemberian penyuluhan kesehatan secara rutin dan periodik. Nah, langkah ini memang terkesan sangat biasa dan sangat umum, namun penting untuk melakukan sosialisasi kepada semua lapisan masyarakat Indonesia tentang bagaimana sih pentingnya menjaga kesehatan, serta bagaimana pola hidup yang sehat, sehingga dari awal kita telah membentuk mindset kepada masyarakat tentang esensial dari kesehatan itu sendiri. Nah, di sini perlu kerjasama baik antara pakar pendidik dan pakar kesehatan untuk menyusun konsep konkretnya. Kemudian yang ketiga adanya pendisiplinan kebijakan atau lebih tepatnya adalah mempertegas kebijakan seperti itu agar para instansi-instansi itu bisa berjalan sesuai visi dan misi. Kemudian yang terakhir ada pengawasan. Melakukan pengawasan secara kontinu pada setiap instansi ini perlu dilakukan mengingat akan sifat lumrah manusia yang sering lalai dalam hal ini sebagai salah satu bentuk keseriusan pemerintah sehingga suatu sistem yang berada di dalamnya bisa semakin tertata dan terarah. Pengawasan ini bisa berupa controlling rutin di setiap bulan atau dengan secara rutin instansi memberi laporan ke rutin seperti itu.